Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Salawat dan salam tak pula kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah Nabi sekaligus Rasul teladan bagi kita semua. Baik, untuk pertemuan hari ini ada yang tahu kira-kira kita akan belajar materi apa? Belum. Sebelum kita masuk ke materi, sama bertanya dulu. Semua di sini hadir di? Tidak hadir semua, Pak. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. 3 orang. Yang satunya sakit. Yang duanya apa, Pak? Oh iya. Siapa itu namanya? Kalau yang sakit itu Rizka, Pak. Kalau yang Alfa itu ada Firman dengan Maria Herman. Seri. Oh, 3 orang yang Alfa, Kak. Pak. 3 orang. Pak. Yang sakit tadi siapa? Rizka, Kak. Oh, Rizka. Itu sekali. Oke. Baik. Saya minta tolong kita akan menggunakan PowerPoint dan saya tadi pinjam laptopnya siapa ini? Bisa minta tolong dibuka dulu soalnya tapi ya, soalnya saya lupa bawa. Oke, baik. Sudah tampil di atas ya? Ya, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan norma sosial dalam masyarakat. Nah, ada yang tahu apa itu norma sosial? Norma dulu deh. Ada yang tahu apa itu norma? Ya, silakan. Norma itu aturan, Pak. Aturan. Ada lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Ada yang lain? Sudah tidak ada? Ya, jadi betul. Jadi norma itu adalah aturan. Ini gimana? Aturan ini harus kita taati. Nah, jadi kalau semisal disambung norma dan sosial, kira-kira ada yang tahu apa itu norma sosial? Kan tadi norma aturan, jadi sosial apa? Kalau yang betul itu Pak, norma sosial dalam masyarakat berarti aturan yang harus dipatuhi dalam bermasyarakat. Siapa namanya? Ramadhani Pak. Pak, betul. Aplauskan dulu dong. Ya, jadi norma sosial dalam masyarakat yang dimana adalah aturan yang apa ini? Oh, tunggu ya. Ada sedikit. Oke. Sudah tampil? Sudah Pak. Ya, jadi norma sosial yang dimana adalah aturan ya atau pedoman yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana norma ini muncul dari kesepakatan bersama dan bertujuan menjaga teraturan serta keharmonisan sosial. Norma sosial tidak selalu tertulis tetapi ditaati karena adanya sanksi sosial bagi yang melanggarnya. Nah, jadi norma sosial ini adalah bagaimana masyarakat ini melakukan kesepakatan untuk membuat sebuah aturan-aturan sehingga masyarakat bisa mengatur perilaku dan tidak melakukan ketimpangan di dalam sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya harus pakai laptop ya? Oh iya, sorry ya. Saya kira bisa. Lewat kita.
jenis norma sosial. Nah, jadi untuk norma sosial ini terbagi ada 4 di sini. Yang pertama norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, untuk norma agama sendiri, yang dimana norma agama itu berasal dari ajaran agama dan kepercayaan. Jadi biasanya dianggap sebagai perintah atau larangan Tuhan. Nah, contohnya itu seperti ketika kita sebagai seorang Muslim pada saat sudah memasuki jam sholat, itu kita harus melakukan sholat karena sholat 5 waktu itu wajib ya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang kedua, kita masuk ke norma hukum. Sebentar ya, setelah ini baru saya bertanya ya ke adik-adik. Atau semisal kalau ada yang kurang paham tentang yang saya jelaskan, boleh bertanya supaya saya bisa jelaskan. Norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Nah, contohnya itu semisal kita dalam kehidupan sehari-hari ada yang melakukan mengambil barang yang bukan miliknya, itu kan adalah sebuah pelanggaran yang dimana itu kena sanksi atau norma hukum yang berlaku. Nah, yang dimana itu ada undang-undangnya. Nah, selanjutnya norma kesusilaan. Nah, jadi norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk, etika atau moral pribadi. Nah, itu berasal dari manusia sendiri, yang dimana ini berkaitan dengan etika dan moral pribadinya orang. Seperti itu. Yang selanjutnya norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berasal dari tata krama, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kesopanan ini ya salah satu contohnya karena kita sekarang berada di Kota Makassar, di mana di sini ada kebiasaan tabe ya. Nah, tabe itu berasal dari kebiasaan masyarakat dan budaya. Oke. Selanjutnya, sampai di sini ada yang kurang dipahami atau mengerti dikit semua? Paham. Bilang Ki kalau nggak paham nah? Iya Pak. Ya, sampai sebentar. Setelah ini, setelah kita membahas materi, nanti saya akan bertanya ya kepada adik-adik semua. Jadi harus diperhatikan. Yang di belakang jangan tidur ya. Yang pakai baju kemeja kotak-kotak jangan tidur. Perhatikan ya. Ya, next. Kita masuk ke fungsi norma sosial. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari norma sosial itu sendiri. Yang pertama, menjaga keteraturan sosial. Yang kedua, memberikan pedoman bertingkah laku. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial. Nah, jadi di sini fungsi dari norma sosial itu sangat luar biasa berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu berjalan dengan baik. Di mana ini akan berpengaruh di bagaimana masyarakat itu melakukan aktivitas sehari-hari, serta bagaimana masyarakat membentuk hubungan harmonis. Nah, itu semua kan berpengaruh dalam menjadi fungsi norma sosial. Selanjutnya kita masuk ke contoh norma sosial di masyarakat. Nah, ini ada 3 contoh norma sosial di masyarakat. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Dan yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Nah, di sini ada 3 contoh norma sosial dalam masyarakat, akan tetapi masih sering ada yang melanggar ya. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masih ada saja oknum-oknum dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab itu melakukan pencemaran lingkungan, seperti tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Nah, ini juga biasa masih ada yang lupa ketika masuk ke rumah itu tidak salam. Jadi harus salam ya, karena itu juga bagian dari norma sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, itu menghormati orang yang lebih tua. Kali ini pasti semua tahu ya, karena semua punya orang tua. Nah, menghormati orang yang lebih tua itu semisal kita dilarang melakukan suatu kegiatan yang
tidak disetujui oleh orang tua, itu kita tidak boleh melanggar itu. Nah, mungkin itu saja. Ini slide terakhir ya, tunggu dulu. Oh yang terakhir ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak, Saya kembalikan dulu ke siswa ya, kalian. Dan sampai di sini saya sudah panjang lebar menjelaskan, kalian ini masih bingung gitu. Ya silakan. Siapa namanya? Pak Madani Pak. Ya silakan. Apa itu? Kan ini contohnya Pak, kita menghormati orang tua yang lebih tua. Jadi ketika kita berbicara sama orang yang lebih tua dan kayak menggunakan kokoi Pak, kayak nggak sopan gitu, itu bisa dinamakan melanggar norma sosial. Kenapa? Itu Pak, kalau misalnya bicara sama yang lebih tua baru kayak pakai, kalau kan di Makassar itu kalau ki sopan, kalau ko itu kayak ya sama temannya bila baru bisa begitu. Tapi ini kan sesama orang tua atau Pak, orang yang lebih tua kalau misalnya menggunakan koki itu bisa termasuk larangan norma sosial. Itu sama dengan kita tidak menghormati orang yang lebih tua, karena seperti kita ketahui bahwa di setiap daerah itu memiliki bahasa ya. Nah, itu istilah bahasa yang digunakan oleh orang-orang di suku Bugis Makassar, yang dimana ketika kita mengatakan kepada orang yang lebih tua itu kan berarti kita tidak sopan. Nah, itu berarti kita tidak menghormati orang yang lebih tua dong. Ya. Ada lagi? Mau bertanya? Masih ada? Berarti paham sampai sini semuanya? Ya Pak. Nah, saya harap semua paham. Setelah ini kita akan sesi tanya jawab. Jadi di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian, tapi pertanyaannya seputar materi yang telah kita jelaskan hari ini. Oke? Ya Pak. Ya, Pak. Ya, saya duduk dulu. Ya, kita kembali ya. Oke. Setelah kita membahas terkait dengan materi norma sosial dalam masyarakat, yang ingin saya pertanyakan pada adik-adik yang tahu silakan angkat tangan. Setelah itu yang belum dapat yang belum kebagian pertanyaan, nanti saya yang bilang orangnya ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apa itu norma hukum? Nah, ini yang angkat tangan berarti ini yang paham, yang belum nanti saya kasih pertanyaan yang lain ya, atau pertanyaan spesial yang khususnya yang diam-diam ya. Oke. Saya Pak. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatyama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelasan terkait norma hukum. Nah, sependek pemahaman saya, norma hukum itu aturan yang tertulis dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Nah, contoh norma hukum itu seperti lalu lintas. Nah, di mana rambu-rambu lalu lintas itu harus dipatuhi di setiap pengendara yang ada di jalanan. Oke, itu yang saya pahami, Pak. Betul. Ada yang lain? Aplaus dulu dong. Oke, pertanyaan kedua. Apa itu norma agama? Silakan angkat tangan yang tahu. Kalau tidak ada angkat tangan, saya yang tunjuk. Gimana yang lain? Oke, saya tunjuk yang di belakang. Ya, silakan dijawab. Apa itu norma agama? Silakan perkenalkan dirinya, baru dijawab. Perkenalkan, nama saya ini dari kelas sosiologi. Ya, kayaknya kecil suaranya ya. Yang kecil. Suaranya dibesari dan bagusnya berdiri karena tidak kelihatan tidak di belakang gitu. Perkenalkan, nama saya Aidin dari kelas IPS. Ya, oke. Norma agama adalah suatu pedoman atau acuan kehidupan dalam bermasyarakat
yang mengacu pada ajaran agama masing-masing. Ya. Contoh agama Islam itu pedomannya tentu di Al-Quran dan Sunnah. Agama Kristen ada di kitab Injil dan lain sebagainya. Pada intinya norma agama adalah sebuah acuan dalam berkehidupan di masyarakat. Mungkin itu Pak, terima kasih. Pertanyaan ketiga. Apa itu norma kesusilaan? Yang di belakang, baju kotak-kotak. Yang main HP, jangan dulu main HP. Silakan, berdiri. Norma kesusilaan. Ya, berdiri nih. Ya, berdiri. Pak. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sakrir dari kelas sosiologi IPS 2. Jadi kalau sejauh pemahaman saya, tadi kan saya sejauh. Jadi kalau menurut saya norma apa tadi, Pak? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Ya. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur manusia bagaimana bertingkah laku ke sesama manusia. Oke. Misalnya berbuat baik kepada sesamanya manusia, saling menolong, itu saja Pak dari saya. Oke, terus saya dulu dong. Ya, di sini sudah ada 3 pertanyaan dan saya harap bagi adik-adik semua bisa memahami apa yang materi yang telah saya bawakan pada hari ini. Dan saya harap kita ketemu di pekan depan, adik-adik masih bisa merefleksi kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tapi sebelum kita akhiri mata pelajaran pada hari ini, kita speaking dulu. Satu orang yang pandu, Pak. Hah? Satu orang yang pandu. Boleh? Siapa? Atau sempat di sini ada yang punya ice breaking? Aidil, Pak. Aidil. Kasih breaking perlegangan supaya tidak terlalu nanggung. Tidak ada Pak, serius. Ada, Pak, ada. Tunggu sini, Pak. Saya Pak. Ya, tadi saya, Pak. Silakan. Saya naik ke atas. Bagaimana itu? Perhatikan temannya ya. Iya, nah ini Ayo berdiri. Berdiri. Ini baik Pak. Ya. 10. Bisa aja ini Pak, nama apa aja Pak? Ya, boleh. Oke. Ikuti temannya Dik. Siap, Kemang. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Sudah Pak. Sudah. Ya baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.